Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Gusri Rizky dengan NIM 2207369. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika pra-UTS atau tugas besar ke-1. Nah, di sini soalnya yang pertama yaitu di sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Di sini ada data, di sini datanya ada berjumlah 300 data. Nah, di sini soal nomor satunya Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM, di mana NIM saya yaitu 2207369. Maka data yang saya ambil adalah 269 data. Nah, di sini saya sudah mengambil 269 data dari data yang ada pada soal. Sini langsung saya urutkan untuk datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini eh, untuk cara pengurutan datanya seperti biasa, yaitu blok semua data, lalu ke menu data, lalu pilih short ini, bagian yang sebelah sini. Nah, setelah data telah diurutkan dan telah berjumlah 269 tadi, maka lanjut ke soal kedua, yang mana soal kedua ini diminta untuk menjelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Baik, pertama kita akan menggunakan function Excel. Yang pertama, main. Min ini dicari dengan menggunakan rumus atau function sama dengan average, average. Kemudian eh, buka kurung dan blok seluruh data tadi. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka didapat hasil yaitu 403.364. Jadi rata-ratanya ada 403.364. Nah, selanjutnya kita mencari median. Di sini median ini adalah nilai tengah, di mana untuk mencari nilai tengahnya kita bisa menggunakan function yaitu sama dengan median kurung buka. Setelah itu kita blok lagi datanya yang tadi ini, kemudian kita kurung tutup lalu enter. Maka didapat hasil yaitu 408. Nah, untuk mencari modus, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan mode dan kurung buka, lalu blok lagi datanya tadi, lalu tutup kurung, setelah itu enter. Nah, maka hasilnya adalah oh. Nah, ini hasilnya tadi 362 atau nilai yang paling banyak muncul, nilai yang sering muncul yaitu 362. Nah, ini tadi cara menggunakan function Excel. Selanjutnya, dengan cara manualnya. Untuk mencari min-nya, kita menggunakan rumus yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Di mana jumlah data tadi adalah setelah data ini kita urutkan, maka kita jumlahkan. Maka hasilnya yaitu dengan cara sum, eh, kemudian buka kurung dan blok data tadi. Sehingga setelah di enter hasilnya adalah
100.855. Nah, di sini sudah ada jumlah datanya yang tadi, kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data tadi kita adalah 269. Dan jika kita kalkulatorkan, maka hasilnya itu 403.364, di mana hasilnya sesuai dengan yang function Excel tadi. Nah, untuk yang median ini, jika menggunakan cara manual, kita harus mengurutkan dulu seluruh data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini setelah diurutkan, maka nilai yang sering muncul yaitu nilai mediannya yaitu 408, karena dia berada di tengah-tengah antara 134 dan 135. Itu tengah-tengah data, tengah nilai tengahnya. Jadi karena nilainya sama, maka mediannya 408. Tidak perlu dibagi dua. Nah, selanjutnya mencari nilai modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Di sini setelah diurutkan ada 4 nilai yang sering muncul. Yang pertama yaitu 363. 300 360 maaf, maksudnya 362. 362. Kita ubah 162. Dan yang selanjutnya itu ada 388, yaitu ada berjumlah 5. Sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang selanjutnya itu ada 410, 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari lagi ke bawah. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu eh, soalnya yaitu gunakan stem and left plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Jadi di sini stem and float ini adalah sistem batang dan daun, di mana di stem ini adalah angka puluhan, sedangkan di left ini adalah angka di sini stem berat. Maksud saya stem ini adalah angka 30-an ataupun ratusan, sedangkan di left ini adalah angka satuannya, di mana data kita tadi bisa kita lihat di sini 300, berarti ini diwakilkan dengan ada angka 30 di sini. 300 ini kita wakilkan dengan 30. Nah, di sini 30 ini di belakangnya nanti di ada cabang-cabangnya, yang mana di sini 30, yang pertama ini ada 0 berarti 300. Nah, selanjutnya ada 1 berarti 301. Selanjutnya lagi ada angka 1, maka maksudnya adalah 301 sampai seterusnya hingga 330 dan 9. Maka dibaca dengan 309. Nah, di sini untuk count atau jumlah dari stem dengan angka nilai 30 ini ada 14. Dan stem 31 ada 12. Dan 32 ada 15. Dan 33 ada 14 dan seterusnya. Itu tadi eh, untuk stem and leaf plot. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan function juga seperti seperti berikut ini. Nah, di sini kita menggunakan wrap dalam kurung, nanti kita buat eh, kutip, setelah itu 0 kutip lagi, setelah itu kita buat koma, lalu countif, lalu kita masukkan ini data kita tadi atau bilangan pertamanya. Setelah itu kita AF3 kan, yang mana AF3 ini adalah, sebentar, AF3 adalah
nilai stem awal yaitu atau 30. Nah, setelah itu kita kali 10 dan plus 0. Ini untuk yang pertama. Setelah itu kita kasih tanda dan kita ulangi hingga 9 kali. Angka 0 tadi kita ganti dengan satu, di sini satu juga. Nah, selanjutnya diganti dengan 2, sini 2, dan sampai seterus sampai ke 9. Nah, itu tadi jika menggunakan eh, functionnya. Yang ini menggunakan cara manualnya. Nah, soal keempat yaitu jelaskan perhitungan variation secara manual dengan menggunakan function Excel. Di sini untuk menghitung variation secara manual, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut ini. Rumusnya adalah rumus pertama yaitu range, di mana range ini dicari menggunakan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Yang seperti kita ketahui tadi nilai maksimumnya 500 dan nilai minimumnya adalah 300. Dan kita masukkan ke rumus 500 dikurang 300, maka didapat hasil yaitu 200. Itu adalah range-nya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah variance. Untuk mencari variance ini, jika menggunakan manual, maka kita bisa mencarinya seperti langkah berikut ini. Nah, di sini rumus varian adalah sigma dalam kurung xi dikurang x bar dipangkatkan 2 dan dibagi dengan n kurang satu. Karena nilainya adalah nilai sampel. Jadi kita menggunakan n kurang satu. Jika menggunakan nilai populasi, maka kita hanya menggunakan n. Tidak perlu dikurangi dengan satu. Nah, di sini kita eh, mencari dulu nilai xi-nya atau nilai semuanya ini tadi itu ini semua ini adalah nilai xi sampai ke bawah dan ini nilai x bar. Untuk mencari nilai x bar ini kita bisa menggunakan rumus atau function yaitu average. Di sini average. Setelah itu kita blok data xi tadi dan kita kasih eh, dolar untuk mengunci nilainya sehingga tidak berubah. Nah, maka didapatlah hasil 403.364 ini. Setelah X bar didapat, maka kita cari lagi untuk mencari XI X barnya, di mana nilai XI akan dikurang dengan nilai X bar. Di sini kita lihat nilai XI-nya 300 dan dikurang dengan nilai X barnya. Setelah dikurangi, maka nanti akan dipangkatkan 2. Di sini nilai hasil XI kurang X barnya adalah 103 100 minus 103.364. Nanti kita jika dipangkatkan 2 maka hasilnya adalah 10.684. Nah, di sini kita jika cara manualnya seperti berikut ini, 300 kita kurangkan dengan 400 3.364 tadi dan kita pangkatkan 2 hingga sampai ke 269 data kita tadi. Nah, setelah dijumlahkan, maka hasilnya adalah yang bisa kita lihat, hasilnya adalah jika dijumlahkan dengan cara sum dan kita blok semua datanya, didapat hasilnya adalah 92 922.668. Nah, jika kita lihat di sini secara manualnya juga sama nilainya yaitu 922.068. Nah, setelah dapat nilai ini maka kita bagi dengan n kurang satu, yang mana n tadi adalah nilai jumlah data dan dikurang satu. Jadi 269
kita kurang dengan 1, maka adalah 268. Jadi 922.068 dibagi dengan 268. Didapatlah hasil 3.440. Ini adalah nilai variansnya. Bisa kita lihat sesuai dengan nilai yang secara function Excel. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari standar deviasinya. Nah, untuk mencari standar deviasi, yang pertama kita harus rumusnya sama seperti varians, tapi di akhirnya kita akarkan. Yang dimana XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Dan diakarkan dengan dan diakar. Karena nilai S tadi atau variansnya sudah dapat yaitu 3.440, maka di sini kita langsung akarkan saja. Akar dari 3.440 adalah 58,65. Itu adalah nilai standar deviasi. Nah, jika kita lihat secara function Excel, hasilnya sama. Nah, ini jika menggunakan cara manual di Excel, kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan sama dengan yaitu kita pilih jumlah dari hasil dari XI dikurang X bar pangkat 2 tadi, kita ini tadi setelah itu kita bagi dengan banyaknya data kita tadi atau 269. Karena tadi menggunakan sampel, maka kita menggunakan 268. Dapatlah hasil 922.068 ini. Nah, itu jumlahnya. Dan variansnya, jika itu untuk mencari variansnya tadi. Nah, untuk standar deviasi kita bisa menggunakan rumus sama dengan STDF. eh, di sini kita menggunakan yang S karena ini adalah nilai sampel. Nah, setelah nilai rumus dimasukkan, maka buka kurung dan kita masukkan ini tadi. Ini adalah jumlah data kita yang kita blok tadi yang biru ini. Lalu kita enterkan. Nah, maka didapat hasil standar deviasinya adalah 58,65. Nah, itu secara manual. Secara function Excel, mudah saja kita menggunakannya. Pertama, range ini adalah nilai max dikurang dengan nilai min, maka didapat hasil 200. Nah, untuk variansnya kita bisa menggunakan rumus buka kurung, buka kurung, dan kita blok nilai XI tadi. Kita blok nilai XI, selanjutnya kita enterkan. Maka nilai variance langsung dapat tanpa menggunakan cara manual. Nah, jika menggunakan cara eh, dan untuk mencari standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut ini, yaitu sama dengan stdef. Setelah itu kita blok lagi datanya, data yang ini, maka didapat hasil 58,65. Nah, dengan cara manual dan dengan cara function Excel, hasil yang didapatnya sama. Berarti bisa dikatakan akurat perhitungannya. Itu untuk nomor 4. Nah, untuk cara kelima dan untuk soal kelima yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Nah, untuk mencari jumlah kelas dan interval ini, pertama kita harus mencarikan data data terkecil terlebih dahulu. Ya, data terkecil dan data terbesar. Seperti yang kita tahu tadi, data terkecil yang 300 dan data terbesar yang 500. Range-nya adalah 200. Nah, untuk banyak kelas ini, kita mencari dengan rumus Sturges, yang dimana rumusnya eh, banyak kelas boleh dari 5, dari minimal 5 sampai dengan 20. Nah, untuk mencari rumus Sturgesnya, kita menggunakan function seperti berikut ini, yang mana sama dengan
1 ditambah dengan 3,32 dikali dengan log datu di dalam kurungnya kita masukkan jumlah data kita atau N, yang mana N adalah 269. Maka didapat hasil yaitu tadi 9,0668. Jika kita bulatkan menjadi 9. Selanjutnya kita akan eh, mencari interval atau panjang kelasnya. Di sini kita menggunakan rumus yaitu eh, sama dengan range range dibagi dengan banyaknya kelas. Berarti di sini kita menggunakan 200 dibagi dengan 9. Maka dapat hasilnya yaitu 22,58. Nah, jika dibulatkan menjadi 22. Jadi, jumlah kelas kita adalah 9 dan intervalnya adalah 22. Nah, untuk karena nilai tadi sudah didapat, maka kita lanjut menggunakan tabel distribusi. Mana kelasnya tadi 9, setelah kita urutkan menjadi 9. Nah, untuk mencari interval ini, kita bisa masukkan dulu angka pertama ini. Setelah itu kita di batas atasnya atau batas batas bawahnya, kita masukkan rumus, yaitu sama dengan BW ini adalah data data awal tadi ditambah dengan eh, ini ditambah dengan ditambah dengan interval tadi. Jadi 300 eh, ditambah 300 ditambah dengan 22, maka dapat hasil 322. Nah, di sini kita menggunakan keterangan atau peraturan sebagai berikut. Ini mana kurung tegak ini adalah simbol untuk besar sama dengan. Dan tanda kurung melengkung ini adalah simbol untuk kecil dari. Dan kurung buka ini adalah simbol untuk besar dari. Dan kurung tutup dari tanda kurung tegak ini adalah simbol untuk kecil sama dengan. Nah, kita lanjut di sini terlebih dahulu karena tadi sudah saya terangkan mengenai peraturannya, maka di sini kita ulang kembali 322. Mulai dari 322. Nah, untuk di sini tadi rumusnya sama. Kita ulangi rumus yang awal tadi yaitu 322 ini nanti kita tambahkan dengan interval kelas tadi. Sehingga dapat itu 344. Nah, di sini untuk mencari, nah, kita bahas dulu yang warna-warna ini. Kenapa saya tandai merah? Ini adalah penanda bahwa intervalnya adalah 300 sampai dengan 322 atau kecil dari 322. Di sini 300 ini kan tandanya simbol untuk besar sama dengan. Jadi 300 ini masuk ke dalam hitungannya, masuk ke dalam kelasnya. Dan 322 ini ada menggunakan simbol yaitu simbol untuk kecil dari. Sehingga kita lihat di sini batasnya adalah 321 karena 322 jika kita masukkan 322 menjadi merah maka itu berarti eh, untuk simbol besar sama dengan. Ini adalah tandanya merah. Dan selanjutnya 322 kita mulai dari 322 dan berakhir di 344. Di sini karena eh, kecil dari 344 maka 343 yang kita ambil. Dan seterusnya hingga 9 kelas berikutnya. Di sini warnanya telah sesuai saya buat sesuai dengan batas-batasnya.
Itu untuk interval. Dan untuk titik tengah selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus yaitu pertama kita mencari batas atas ini. Batas atas ini pertama kita berumus seperti ini. Sama dengan batas atas ditambah dengan batas bawah. Batas bawah setelah itu tutup kurung, kemudian dibagi dua. Maka hasilnya yaitu 311. Untuk yang kelas kedua sama yaitu kita menggunakan rumusnya, maka 322 kita tambah dengan 344 dan kita bagi dua. Hasilnya adalah 333 hingga seterusnya. Di sini kita bisa jika sudah dapat satu ini sudah dapat satu jawabannya titik tengahnya, maka kita bisa langsung mengurutkan dengan cara ngeblok ke bawah. Itu untuk mencari titik tengah. Nah, untuk mencari frekuensi kita menggunakan function atau rumus seperti berikut ini, yaitu sama dengan frekuensi. Setelah itu kita blok seluruh data ini terlebih dahulu, blok data yang uji tarik ini tadi 300 sampai 269 kita blok. Nah, setelah kita blok, maka kita titik koma, beri titik koma, dan kita blok lagi batas bawah yang pada interval ini. Ini 322, ini tadi kita blok, maka setelah itu kita tutup kurung, dan setelah itu di sini jangan langsung kita enter sebelumnya kita harus eh, menggunakan Ctrl Shift Enter untuk em, menjumlahkan frekuensi seluruhnya. Di sini didapat yaitu frekuensi pada kelas 1 yaitu 29 dan frekuensi pada interval kelas kedua yaitu 30 dan frekuensi pada kelas kedua adalah kelas ketiga adalah 23 dan seterusnya. Nah, di sini untuk meng-cross check-nya kita bisa menjumlahkan eh, frekuensi tadi dengan cara menggunakan rumus seperti biasa yaitu menggunakan sama dengan sum. Setelah itu kita blok eh, data tadi sehingga didapatlah hasil 269 sesuai dengan jumlah data kita atau banyak data kita. Nah, di sini kita akan mencari persennya. Nah, untuk mencari persen kita menggunakan rumus yaitu frekuensi tadi. eh, Frekuensi dibagi dengan hasil frekuensi atau jumlah frekuensinya. Di sini kita contohkan yaitu misalnya frekuensinya adalah 29. Maka di sini kita sama dengan 29 kita bagi dengan hasil ini tadi atau 200 banyaknya data 269. Maka didapatlah hasil yaitu 0,11%. 0,11. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi persen. Dengan cara kita pergi ke insert, setelah itu eh, ke home, sini ada persen. Itu terlihat persenannya. Tapi di sini kita menggunakan number saja. Nah, untuk persen kumulatif, kita bisa mencarinya dengan cara eh, nilai persen tadi kita masukkan dulu terlebih dahulu ke sini. Setelah itu, setelah itu eh, kita ambil data keduanya, di mana kita masukkan persen kumulatif tadi, ditambah dengan pertama sama dengan persen awal tadi, ditambah dengan persen kumulatif. Didapat hasil yaitu 219.
Di sini kita bisa langsung mengurutkannya ke bawah. Maka didapatlah hasil sampai dengan 1000 ini atau 100%. Untuk nilai terakhir harus 100%. Itu tadi untuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, kita akan eh, menjelaskan tentang plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Setelah kita membuat tabel frekuensi, maka kita akan membuat histogramnya atau diagramnya. Di sini sumbu vertikal ini menunjukkan jumlah kemunculan data dalam setiap interval, dan sumbu horizontal menunjukkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Di sini kita bisa membacanya yaitu pada eh, titik tengah atau pada kelas pertama, yaitu pada kelas pertama titik tengahnya adalah 311, di mana jumlah frekuensinya adalah 29. Dan selanjutnya yaitu kelas kedua, yaitu jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, untuk kelas ketiga dengan titik tengah 356, frekuensinya adalah 23. Dan seterusnya. Hingga dengan kelas ke-9 dengan titik tengah 469, 489, dan eh, frekuensinya yaitu 34. Ini untuk tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari tabel distribusi frekuensi ini kita bisa menggunakan insert, bisa menggunakan tabel ini dua dimensi. Setelah itu kita pilih dua dimensi dan ikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah mencari pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Pertama kita mencari dengan rata-rata. Rata-rata tadi telah kita dapatkan yaitu 403.364. Nah, itu adalah rata-ratanya. Dan selanjutnya kita mencari standar deviasi. Standar deviasi tadi telah kita cari juga, yaitu 58,66. Nah, selanjutnya adalah confidence interval, di mana kita bisa mencarinya menggunakan rumus confidence norm. Setelah itu kita menggunakan eh, alpha, koma dengan di koma itu di batas dengan standar deviasi, koma lagi banyaknya data, dan tutup kurung. Setelah di enter maka hasilnya adalah 7009. Nah, untuk lower estimator kita bisa menggunakan mencarinya dengan menggunakan rumus eh, rata-rata. Rata-rata ini kita kurang dengan confidence internal. Maka hasilnya adalah 396,355. Untuk upper estimator kita hanya mengubah tanda kurang tadi menjadi tanda tambah, yang mana rata-rata ditambah dengan confidence interval. Maka didapatlah hasil 410, 374. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kekuatan produk diperkirakan berada dalam rentang 396 hingga dengan 410,410,37. Itu tadi menggunakan cara function Excel. Dan jika kita menggunakan cara manual, kita bisa menggunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dari soal ini kita sigma tidak diketahui. Dan yang kita ketahui adalah ukuran sampel besar, dan standar deviasinya sudah kita ketahui karena sebelumnya kita mencari standar deviasinya. Dan jumlah X bar juga sudah kita cari tadi adalah 403,364. Nah, kita menggunakan rumus yaitu X bar dikurang dengan Z alpha per 2 dan dikali dengan
S per akar N. Yaitu kita bikin lebih dari atau sampai dengan eh, mu, yaitu tanda ini lagi, yaitu kurang lebih sigma eh, X bar ditambah dengan Z alfa pangkat 2 dikali dengan S per akar N. Di sini kita mencari Z, nilai Z dulu atau nilai alfa. Alfa sama dengan 1 dikurang dengan persen kepercayaan tadi. Selang kepercayaan tadi adalah 95%. Maka rumusnya adalah 1 dikurang dengan 0,95. Didapatlah hasil 0,05. Nah, itu tadi untuk cari alfa. Tapi di sini kita diminta alfa per 2 atau alfa dibagi 2. Sehingga 0,05 itu tadi kita bagi 2. Maka didapat 0,025. Jadi Z-nya adalah 0,025. Nah, untuk di tabel distribusi frekuensi pada Smile bisa kita lihat pada kumulatif standar normal distribution. Di sini untuk Z 0,025 berada pada 1,9 dan 0,05. Nah, jika atau kurang lebih jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 1,96. Itu adalah nilai Z-nya. Nah, jika semua eh, nilai telah didapatkan, maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu X bar. X barnya adalah 403, 3.000, 400, 3.364, dikurang dengan nilai Z tadi, atau 1,96. Setelah itu dikali dengan eh, S atau variansnya 50, standar deviasinya tadi 58,65. Dan dibagi dengan ju, eh, akar N atau banyak data tadi kita akarkan. Nah, itu untuk mencari lower mencari lower estimator secara manual. Dan untuk mencari uppernya sama caranya, yaitu kita masukkan X barnya itu 403, 403.364. Di sini yang tadinya adalah kurang maka kita ubah menjadi plus 1,96 dikali dengan standar deviasinya 58,65 per akar N atau per akar 269. Maka didapat hasil adalah 396,355 kurang lebih mu 400 sampai dengan 400 atau sampai dengan 410,372. Kesimpulannya adalah yang tadi ini, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kekuatan produk diperkirakan berada dalam rentang 396,35 hingga 410,37. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.